Halo, Bung Ronald Igo, kita ketemu. Apa kabar? Halo Bang Aris, kabar baik Bang. Iya, ini tinggalnya di mana? Saya Di di Desa Colol Colol ya. Bang, di Manggarai Timur, Flores, Wih, NTT. saya punya komunitas teman-teman Manggarai sering kumpul di sini, diskusi bermusik. Teman-teman NTT di Jogja kan banyak, sering kumpul hari Oh iya. Sabtu. Ya, saya senang sekali kita bisa ketemu. Saya mau ngobrol mengenai bagaimana pengalaman Bung Ronald Igu yang menurut informasi ini merintis jalan untuk mengorganisir petani kopi sebagai cara untuk mengatasi dominasi para tengkulak. Kan ini problem lama yang kita hadapi, beberapa petani kecil yang selama ini menghadapi upaya bangkit tapi mengalami kesulitan. Nah, saya pengen dapat cerita dari Bung Ronald Igu sebagai petani, saya sebut milenial lah gitu. Karena gerak anak-anak muda itu perlu menjadi kekuatan tersendiri. Nah, bisa diceritakan dulu ide mengorganisir petani sebagai cara untuk melawan tengkulak dan upaya untuk menciptakan pasar tersendiri, ya. Itu seperti apa? Bisa disampaikan agar bisa dipelajari oleh para pembaca, pemirsa dan seterusnya. Gimana, Bung? Baik Pak Aris. Jadi memang saya kalau dilihat dari background pendidikan, apa yang saya geluti sekarang memang lari jauh ya Bang ya. Lalu yang kedua juga, saya kan lahir dan dibesarkan di daerah yang mayoritas petani kopi di Colol sini. Oh, iya, iya, Salah iya. satu daerah penghasil kopi untuk Manggarai gitu. Ya, ya. Jadi ketika saya selesai kuliah, Hmm. memang awal-awalnya saya kerja dengan LSM. Ya. Setelah saya bekerja, memang waktu saya bekerja itu untuk mendampingi petani Iya. untuk menangani proses budidaya dan pengolahan pasca panen. Tapi saya ditempatkan di daerah-daerah di luar Colol, di luar tempat saya di sini gitu. Jadi ketika saya pikir-pikir lah, saya kan juga di daerah kopi gitu. Petani-petani kopi di sini pun masih menggunakan metode budidaya yang konvensional. Lalu untuk Iya, iya, iya. pengolahan pasca panen pun mereka belum terlalu paham dengan permintaan pasar gitu. Jadi mereka asal proses saja jadi green bean, setelah itu dipasarkan secara massal gitu, kayak Iya, iya. komersil. Iya, iya. Jadi dari dulu hingga sekarang harga kopi di sini tidak ada perubahan gitu. Nah, petani kopinya semakin tua, semakin miskin, kopinya pun begitu gitu. Iya, 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 Jadi iya. melihat kondisi dan persoalan ini, maka saya beranikan diri untuk memulai. Pertama itu saya kumpulkan dulu petaninya dan saya segarkan kembali kelompok tani yang memang sudah terbentuk di sini. Terus setiap minggu, setiap bulan itu kami duduk ngopi bareng gitu. Tanya Ngopi persoalan bareng, mereka apa. ngobrolin. Ya, ngopi, ngobrol pintar, ngobrol tentang kopi, jadi banyak lah. Iya, iya, iya. Gitu. Itu Jadi yang petani kopinya tergolong muda atau memang udah tua, udah lama mereka menjadi petani atau mereka rintisan begitu? ada petani yang sudah tua, ada yang petani yang masih muda, karena rata-rata di sini penghasilan utama dari kopi, Bang. Jadi Oke. makanya Ya. saya beranikan diri untuk mengajak mereka duduk diskusi bareng, membahas tentang persoalan dan juga kendala-kendala mereka selama ini gitu. Nah, Iya, iya. karena keseringan diskusi, keseringan ngopi bareng, jadi banyak hal yang dibicarakan gitu. Iya, iya. Nah, tuntutan ketika kita pulang kampung kan paling tidak membawa perubahan atau inovasi baru gitu. Ya. Nah, mereka kembali ke saya gitu. Kembali ke saya dalam artian kayak, lah kamu kan selesai kuliah nih. Jadi mungkin kamu ada ide atau ada inovasi untuk bagaimana menjawab persoalan para petani gitu. Akhirnya dengan bekal ilmu pengetahuan selama saya bekerja di LSM, nah dari situlah saya mulai membangun gitu. Dalam hal yang Iya, pertama ya, sekali merintis. saya bangun,
yaitu tentang pengolahan pasca panen. Nah, karena pengolahan pasca panen kopi yang sebelum saya bergerak itu ya masih sekedar proses pengolahan pasca panen untuk menghasilkan green bean yang asalan gitu. Kalau di dunia kopinya kayak gitu. Dengan kualitas yang rendah ya waktu itu. Iya, kualitas rendah makanya Hmm. harganya tidak mahal gitu. Iya, Nah, iya, iya. dengan pengalaman di LSM, saya mengedukasi mereka untuk membenahi proses pengolahan pasca panen. Setelah proses pengolahan pasca panennya sudah bagus, perlahan saya mencari pasar, lalu Ya, membenahi juga rantai pasok gitu. Karena pada iya, umumnya iya, di iya. tingkat petani, kopi itu semua akan terjual di saat musim panen gitu. Nah, pada Iya, iya, iya. saat saya mensurvei pasar, ternyata pasar tidak mengenal musim panen gitu. Mau musim panen atau Oh, tidak, di saat mereka butuh kopi, kita harus kirim gitu loh. oke, 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 oke. Iya, 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 iya. Makanya Itu artinya setelah Anda mempelajari problem yang selama ini mereka hadapi dan tidak ada perubahan dan logik di dalam rantai penanaman kopi maupun pemasaran kopi itu tidak banyak membuat petani berubah dan Anda tergerak untuk itu gitu. Anda memulai meyakinkan pada petani dengan obrolan kopi, kopi pintar ya, ngobrol dengan sederhana tetapi punya pesan-pesan penting. Konon Anda itu berupaya untuk melawan tengkulak karena tengkulak selama ini dianggap menjadi beban tersendiri dalam rantai pertanian kopi di sana. Bisa dijelaskan, Bang Ronald? baik Bang. Pertama karena memang waktu itu saya mulai bergerak dengan memasarkan kopi-kopi dari petani yang sudah saya dampingi itu gitu loh. Nah, saya Oke, beli di tingkat petani dengan harga yang cukup tinggi dari harga yang dibeli oleh tengkulak. Nah, dari oke. situ eh, mereka kayak melihat pergerakan saya ini sebagai ancaman buat mereka karena saya Iya, membeli di iya, tingkat petani dengan harga yang cukup tinggi. Jadi iya, mereka iya, 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 kayak merasa disaingi gitu. iya, iya, Nah, iya, iya. setelah sekian lama saya bergerak, malah pergerakan saya semakin disoroti sama mereka gitu. Sama Karena tengkulak itu. mm-mm, Ah, berapa kali mereka ketemu sama saya ah, ngobrol karena saya pikir kan ini untuk kebaikan petani. oke. Dalam artian kita sebagai pedagang dapat untung, si Mm-mm. petaninya juga dapat untung gitu loh. Ya, 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 Karena ya. untuk mereka bisa menghasilkan kopi ini kan banyak perjuangan, tenaga Ya, serta upaya betul, mereka betul. untuk bisa menghasilkan itu. Nah, pada saat di pasaran kita malah memasarkan kopinya dengan harga murah. Jadi kayak mereka tidak kebagian keuntungan gitu. Makanya Hmm. saya mulai bergerak gitu, Bang. Jadi ketika Bung Ronald itu membeli mereka dengan harga yang tinggi di atas para tengkulak itu dan menjualnya juga nggak begitu mahal ya ke di pasar sendiri gitu ya. Itu Iya, cara untuk selain mengcounter sekaligus mengatasi dominasi juga menghimpun kekuatan bareng gitu. Atau iya, bagaimana? iya betul Bang. Karena kalau kalau secara modal dana saya tidak punya gitu. Mau tidak mau Hmm. saya membentuk semacam kayak komunitas. Kita membentuk Namanya apa kelompok. komunitas apa itu? Kalau saya punya di sini kelompok milenial gejur. Wes, kelompok Iya. milenial kecil. Oke. Iya, kalau gejur itu bahasa Manggarai yang artinya kreatif, inovatif, kayak gitu. Oke. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Terus? Nah, dari membentuk kelompok inilah, nah saya punya tempat, punya wadah untuk bagaimana kami bisa saling sharing gitu. Apa yang menjadi Hmm. persoalan petani, apa yang menjadi persoalan mereka di kebun, atau persoalan pengolahan lahan, atau Iya, iya, iya. persoalan pengolahan pasca panen, atau bahkan persoalan pemasaran gitu. Nah, dengan Hmm. itu kami berupaya untuk sama-sama mencari pasar dari Hmm. jejaring, terus menggunakan media sosial gitu. Nah, Hmm. makin lama makin banyak ini calon buyer yang kita sudah jumpai gitu. Dan Waktu itu tanggapan otomatis petani sangat senang ya dengan langkah-langkah Bung Ronald ya. Wah, ya ini anu baru ini gitu. Meskipun abal-abal banyak memang yang nggak suka karangan tengkulak, tapi yang penting petani kan seneng gitu.
Iya Bang, awal-awal memang ya bagaimana ya, penolakan itu pasti ada. Dalam artian kayak Ya, apa yang saya buat itu semacam kayak buat mereka itu kayak apalah ini gitu. Karena memang mereka belum 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 melihat ujung dari pergerakan ini gitu. mm, Nah, ketika semakin lama oke. dijalani, semakin lama ditekuni, perlahan mulai memperlihatkan hasil gitu. Nah, dari situ baru kayak mereka mulai bergabung, mulai yang dulu-dulunya sudah tidak mau ngikut, akhirnya ngikut, pasarkan kopinya ke kita gitu. Ya, 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 ya. Oke, 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 oke. Jadi anak Terus muda yang Anda himpun itu makin senang juga ya kalau petani makin respon positif ya. iya, Terus Bang. gimana itu? Lalu pertama kan saya melihat bahwa petani di sini pada umumnya memasarkan kopi dalam bentuk green bean. Nah, saya Oke. mencoba cari pasar untuk bagaimana kopi itu bisa dipasarkan dalam bentuk barang jadi dan barang setengah jadi gitu. Nah, kita olah Yes, yes, yes. menjadi bubuk, terus dikemas dan Mm-mm, dipasarkan, terus ada yang roast mm-mm. bean, terus ada juga Ya, dibikin kayak produk aircraft gitu. Kopi ya. kita bikin gelang, kita bikin ini Oke. gantungan masker, terus kita Ya, ya, bikin ya. sabun, parfum kayak gitu. Ya, ya, ya. Bung Ronald, Iya, Bang. Anda mengawali itu kan setelah merasa sendiri, tapi kan setelah ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan muda itu, berapa yang terhimpun di dalam milenial Gejur, Kejung ya tadi ya? gejur, gejur. Kejur, Kalau kalau milenial kalau Kejung, kami saat ini kreatif. anggota aktifnya ada 16 orang, Bang. Oh, 16 orang. Mereka mahasiswa ataukah pelajar ataukah mereka sudah tidak kuliah atau tidak sekolah tapi mereka kreatif atau gimana? Yang tergabung dari dalam 16 orang ini loh. Kalau dari 16 orang itu memang random sih, Bang. Ada yang belum tamat Yes. sekolah, ada yang udah tamat tapi tidak Oke. lanjut, ada yang sarjana pertanian juga Oke. tapi Oke, sampai luar saat ini biasa. masih di kampung gitu. Iya, iya, iya. Artinya dengan ragam itu Anda bisa menghubungkan mereka punya komitmen urusan kopi. Selain soal Iya, Bang. ekonomi juga penyelamatan petani kopi gitu ya. Karena memang rata-rata kami di sini anak petani kopi dan bahkan kuliah Yes. atau sekolah, biaya pendidikan segala macam itu dari kopi juga, Bang. Makanya kayak Yes. eh, Yes. buat kami di sini kopi itu sebagai nafas kehidupan lah kayak gitu. Ya, 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 ini persis nih. Kalau di tempat beberapa tempat kayak di tempat kami itu ada padi, orang saya sekolah dulu ya juga mengandalkannya sawah ya untuk ditanami padi kemudian beras untuk makan. Nah, kopi ini sudah punya ikatan sejarah karena dia mempengaruhi hidup dia dan sekaligus cara pandang dia ya, sehingga ikatan itu sangat kuat gitu. Iya, Begitu, Bung iya Ronald ya. betul, Lalu betul. bagaimana menghimpun itu dan kemudian melakukan cara-cara untuk counter dengan langkah-langkah para tengkulak yang dominasi sudah mulai digeser nih gitu. Pengembangan apa yang waktu itu dilakukan oleh Bung Ronald untuk perluasan pasar, terus memperbaiki kualitasnya petani dan seterusnya. Langkah-langkah yang paling pertama itu tadi, pertama membentuk kelompok taninya, kedua memberikan edukasi ke mereka untuk bagaimana mereka bisa Yes, menghasilkan kopi yang specialty sehingga di pasaran kita yes, bisa ngomong soal harga gitu. Lalu yang berikut yes. juga kita membangun jejaring melalui media sosial untuk bagaimana kita bisa Mhm. memasarkan kopi-kopi itu gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Lalu yang berikutnya Dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak untuk eh, setidaknya kita makin melebarkan sayap untuk promosi dan juga mungkin bisa untuk membantu kita membenahi proses ataupun apa yang bisa dibantu gitu. Macam kayak Dinas Pertanian, terus Dinas Pertanian nah, Provinsi, terus lembaga swadaya masyarakat juga gitu. Jadi butuh kolaborasi dari berbagai stakeholder untuk kita bisa mengangkat derajat para petani kopi dan juga mengangkat harga kopi gitu. itu Anda rintis sejak tahun berapa? Kalau saya mulainya dari Mulai 2018, 2018 Bang. oke. Nah, sampai sekarang kan kira-kira udah 4 tahun lebih ya. Itu perhatian dari pemerintah dalam hal ini dinas tadi wujudnya apa? Yang tadi Bung Ronald sebut.
Puji Tuhan sekarang karena memang kita juga konsisten dalam memasarkan kopi. Mereka kemarin Ya, memberikan bantuan dalam bentuk peralatan pengolahan pasca panen, Bang. Dari mesin oh, haler basah, haler kering, ya, ya, juga mesin ya, roasting, terus tempat ya. jemur kayak gitu. Itu dibantu untuk kelompok-kelompok tani ataukah komunitas milenial tadi? Untuk ke kelompok tani, Bang. Salah satunya Oh, juga kelompok langsung ya. milenial Gejor gitu. Hebat juga ya. Ya, ya, ya. Dinas Pertanian ya. Iya, Dinas Pertanian, Bang. Sama kemarin Ah, juga ada dapat perhatian dari Kemendes PDTT untuk mesin roasting. oh, oke. Iya, Berupa apa? mesin roasting, Bang. Oke, ya, 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 ya. Itu karena mereka lihat perkembangan dan capaian teman-teman muda ini bagus dan hasilnya oke begitu. Kemudian mereka bantu ataukah kita ajukan proposal atau apa? Pertama memang kami mulai dengan membuat proposal, tapi Oh, oh. lama-kelamaan ya mereka juga melihat apa yang kita buat di sini toh, Bang. Jadi ya Yes, betul. selain proposal juga memang karena mereka sudah survei sampai di sini untuk melihat Mm-mm. bagaimana pergerakan yang kami lakukan gitu. Oke. Itu saya kira capaian yang cukup. Saya mau nanya, Bung Ronald, ini sudah sampai mana daya jelajah produk yang Anda miliki ini? Kalau untuk pemasaran memang sejauh ini kita sudah secara lokal, nasional maupun internasional untuk Weh, pemasaran. weh, mana aja bisa disebut lokal itu kemana, nasionalnya kemana, internasionalnya kemana aja ekspor itu? Kalau lokal memang kita di wilayah NTT, di Kupang, terus di Labuan Bajo, di Ruteng, di Borong, bahkan sampai ke ND kita yang menjadi supplier gitu untuk kafe-kafe, Wis, ya, restoran, hotel kayak gitu. ya, Lalu untuk ya, ya, ya. nasional itu sudah sampai ke Jakarta, Surabaya, Bali. Itu kita sering kirim-kirim ke sana. Baru-baru kemarin saya kirim kopi ke Surabaya juga, Bang. Lalu untuk ini Weh, internasional 2019 itu kita melakukan ekspor perdana itu ke USA dan juga ke Hong Kong. Tapi dalam jumlah yang weh, sedikit, Bang. ya tapi sudah berani dan diterima di sana itu dahsyat itu. Soal kan itu soal jumlah kan nanti bertahap, berproses gitu. Mereka Iya, paling nggak betul. udah mengenal. Betul. Itu lebih Anda lihat jaringan Anda atau jaringan teman-teman ataukah memang anu aja terbuka aja kemudian kirim kemudian lewat medsos kemudian mereka merespon atau bagaimana? Pertama, memang karena itu tadi kekuatan kolaboratif. Nah, hasil dari situ banyak jejaring yang menghubungi kita gitu untuk eh, Woi, menanyakan tentang proses, ya. tentang kelompok tani, tentang pemberdayaan, tentang segala macam lah mereka mereka tanya gitu. Nah, ketika semua itu mereka anggap bahwa itu bisa memenuhi permintaan mereka, lalu mulai deal-dealan harga tentang harga kopinya, prosesnya, terus menanyakan juga tentang stoknya kayak gitu. Ya, 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 ya. Kalau boleh tanya nih, Bung Ronald, saya kan peminat kopi juga. Siapa? Menu kopi di sana itu apa? Jenis kopi apa yang selama ini dikembangkan oleh Bung Ronald? Kalau kami di Colol sini, Bang, ada dua jenis kopi yang dikembangkan, yaitu Arabica dan Robusta. Lalu yang Arabicanya itu Ya, dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama Arabica S795, Arabica Komasti, Yellow Caturra, Red woi, Caturra. woi. Terus ada juga kopi lokal di sini namanya kopi Juria. Gitu. Woi. Oke, oke. Itu yang Arabica ya? Iya, betul, Bang. Yang Arabica. Yang Iya. Robusta? Kalau Robusta satu jenis saja, Bang. Oke. Nah, Anda membranding itu ya dengan beberapa jenis. Itu kreatifnya anak-anak ya, terus bersama teman-teman atau memang punya historis juga kaitannya dengan lokalitas tadi kira-kira. Kalau untuk pengembangan memang itu gabungan dari inovasi kami beberapa teman-teman pemuda yang dalam artian pertama kan kami melihat pasar dulu, permintaan pasar seperti apa. Nah, kami prosesnya juga seperti yang dimintai sama pasar gitu.
Ada yang dikirim dalam bentuk green bean, roast bean, terus bubuk, terus itu prosesnya pun berbeda-beda. Ada yang natural, ada yang semi wash, full wash, dan juga ada yang honey proses gitu. Oke. Ya, kalau kita lihat di dalam skala yang lebih oke ya, orang ini anak-anak muda ini sekarang memang lagi peminat kopi di beberapa tempat di Jogja ini juga banyak anak-anak muda yang. Nah, saya tertarik sekali ketika spirit dari Bung Ronald ini kan sebetulnya ingin membangkitkan kopi lokal selama ini tidak memperoleh perlakuan secara adil dengan tengkulak atau macam-macam. Nah, ini sekarang mulai bangkit tumbuh gitu. Mimpi besar apa sebetulnya Bung Ronald ingin tanamkan, ya, apakah itu buat petani atau anak-anak muda yang dari cerita Bung Ronald itu? Yang paling penting sebenarnya Bang, saya kepinginnya untuk memberdayakan orang kampung gitu. Nah, kalau kami di sini pada umumnya orang tua selalu membiayai kami untuk kuliah ataupun sekolah di daerah-daerah yang daerah perkotaan gitulah. Kayak di Jogja, di Jakarta, di Malang. Betul. Itu semua dituntut untuk nanti pulangnya membawa perubahan gitu. Tapi persoalan yang terjadi di tempat saya adalah semakin banyaknya orang yang pendidikannya tinggi, malah mereka semakin besar untuk meninggalkan kampung halaman gitu. Ini Iya. contoh Bung Ronald ini menarik. Terus lanjut. Jadi dari situ saya ingin membuktikan bahwa ayo pulang kampung gitu. Kita berbuat sesuatu di kampung yang nanti kita yang sudah istilahnya mengenyam pendidikan bisa dilihat gitu. Dampak atau perubahan-perubahan apa yang kita buat gitu loh. Iya, saya setuju itu. Dan rata-rata ya sebetulnya dengan lahan area untuk kopi yang masih luas ya di daerah sana ya, dan cocok dengan jenis tanaman, dengan iklimnya maupun tanahnya dan seterusnya, itu mimpi besar Bung Ronald saya kira sangat menarik. Nah, regenerasi, ada nggak mimpi juga tentang regenerasi petani kopi? Karena tidak banyak ini anak-anak muda kan tertarik menjadi petani ini melemah gara-gara policy bidang pertanian itu tidak pro petani gitu. Nah, ini dengan cara ini kan bisa diadvokasi nih. Anak muda makin banyak mencintai pertanian, terutama kopi. Ini jadi inspirasi ya buat daerah-daerah yang lain ya. Kira-kira kalau itu bicara dengan cita-cita kampung bisa berdaya, cita-cita yang lebih tinggi misalnya dengan kabupaten mungkin nggak melakukan perlindungan atau membantu untuk mengakselerasi atau mempercepat dan sebagainya. Ada nggak kepikiran ke sana, Bung Ronald? Kalau untuk cita-cita yang lebih jauh memang ada, Bang. Pertama, kami di sini pada dasarnya petani kopinya semua sudah tua, tanaman kopinya pun sudah tua juga. Jadi butuh regenerasi untuk melanjutkan perjalanan panjang kopi yang memang sudah ditanam di sini gitu loh. Jadi memang cita-cita yang paling besarnya makin banyak stakeholder yang berkolaborasi dengan kita. Lalu juga perjuangan yang kita lakukan ini bisa menarik banyak pembeli gitu, sehingga makin banyak petani kopi yang apa namanya yang kita bisa bantu gitu. Pertama untuk pengembangan perekonomiannya, terus lalu yang berikut juga tentang pemahaman mereka tentang kopi gitu. Karena yang mereka lakukan selama ini betul-betul bermodalkan dari apa yang sudah biasa mereka lakukan gitu. Dan banyak apa namanya kegiatan-kegiatan mereka di kebun itu yang masih konvensional gitu. Yes. Nah, itu yang tadi saya ingin, mungkin mimpi besar kita ini selain soal kemampuan mengolah kopi dengan ragam jenis dan kemampuan mengolah kopi ini menjadi berkualitas, regenerasi petani juga terjadi, terus dorongan, mungkin kolaborasi ya, tantangan perlu kolaborasi nggak, Mas? Bung Ronald ya, misal kolaborasi antara teman-teman kaum muda ini dengan teman-teman di Kupang, dengan di Jogja untuk jenis membuat riset
ya jenis kopi yang dikembangkan di sana makin oke begitu. Kepikiran ke sana nggak? Ya, Kira-kira? betul Bang, betul. Memang untuk kolaborasi kita sudah berupaya bagaimana istilahnya kampus ataupun lembaga-lembaga riset lainnya untuk membantu kita di sini untuk dalam artian juga melihat persoalan petani di lahan, terus untuk persoalan budidaya kopinya juga. Lalu untuk regenerasi, memang sejauh ini sering saya ngomong soal kopi berkelanjutan, terus program Ayo Pulang Kampung tadi. Makanya kita betul-betul fight di kampung supaya orang yang nanti kita bisa ajak pulang kampung itu tidak ragu gitu. Nanti apa yang mau dibuat di kampung gitu. Makanya kita matangkan dulu dengan apa yang sudah kita jalani sekarang, sehingga nanti suatu saat bisa meyakinkan teman-teman yang juga kita nanti ajak untuk pulang kampung gitu loh. Ya, ini terus terang saya tertarik sekali Bung Ronald karena ini melakukan upaya kebangkitan lokal di tengah momentum kopi menjadi komoditas yang bagus gitu. Jadi ekonomi bisa bergerak dan kopi ini menjadi simbol ya identitas melawan dominasi tengkulak, terus identitas dan nah tentu saya setuju dengan apa yang disebut dengan kolaborasi Bung Ronald. Perguruan tinggi ataukah sekolah SMK ya maupun perguruan tinggi untuk riset mengenai jenis kopi yang tepat di sana yang nanti bisa mendorong kualitas sekarang lebih baik. Saya sangat apresiasi Bung Ronald dan ini menjadi kekuatan lokal kita untuk terus bangkit dan karena itu saya selalu percaya bahwa dinamika pangan lokal ini bangkit karena ini akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap nasional bahkan global gitu. Bung Ronald, terima kasih Anda punya waktu untuk ngobrol-ngobrol dan berbincang dan berbagi ilmu dan saya ingin juga dorong agar semangat teman-teman di sana kaum milenial yang peduli pada kopi bukan hanya mereka peduli produknya tapi para petani dan regenerasi buat petani kopi. Semoga sukses Bung, jaga sehat dan salam selalu ya. Siap Pak Ari, siap. Thank you. Yo, sama-sama Bang. Banyak suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran. Dengar bincang-bincang pinggiran pada bincang-bincang pinggiran. Oh.